Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walil Alde Putra. Saya Veteran Salien. Saya Guntrina Fitri. Saya Anggun Sasmita. Saya Muhammad Zikri. Saya Muhammad Al-Fikri. Kami dari kelompok 2, kelas 2B, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Di sini kami akan mensurvei kerusakan pada perkerasan jalan kaku yang dilakukan pada jalan bypass yang dimulai dari Simpang Lubuk Begalung sampai ke Teluk Bayur. Berikut adalah beberapa kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan kaku ini. Baiklah, kerusakan yang pertama adalah kerusakan gompal. Kerusakan gompal pada sambungan adalah kerusakan tepi slab beton yang terjadi pada bagian sambungan antara perkerasan. Panjang dari kerusakan tersebut adalah 2 meter, lebarnya 15 cm dan kedalaman 5 cm. Penyebab dari gompal tersebut adalah infiltrasi material yang tidak elastis ke dalam sambungan atau retakan, pelemahan pada tepi sambungan. Akibat dari gompal tersebut adalah membuat berkurangnya kenyamanan dan mengancam keselamatan berkendara, dan dapat menimbulkan genangan air yang memungkinkan air masuk ke dalam perkerasan. Cara penanganan dari gompal adalah jika kedalamannya besar dari 25 mm, maka ditangani dengan penampalan. Dan jika kedalaman amblas kecil dari 25 mm, maka ditangani dengan lapis perata. Kordekrek atau retakan sudut, yaitu adalah retakan yang tidak berhubungan dan garis retakannya memotong slab. Resikonya yaitu adalah meluasnya area slab yang mengalami retak, 2. Berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara dengan panjang 80 cm dan lebarnya adalah 80 cm. Penyebabnya itu adalah ketebalan slab yang tidak cukup, kedua kehilangan daya dukung dari pondasi atau tanah dasar. Cara mengatasinya yaitu jika mengalami retak sudut tanpa terjadinya pecah, solusinya dengan pengisian celah retak. Namun jika yang terjadi retak sudut dengan disertai pecahan, solusinya dengan rekonstruksi parsial. Retak tidak beraturan atau meandering crack adalah retak yang terjadi pada perkerasan dengan bentuk yang tidak beraturan. Ukuran keretakan tidak beraturan. Risikonya meluasnya area slab yang mengalami retak dan berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Penyebabnya terjadinya pumping dan rocking, tebal slab yang tidak cukup, terlambat memotong sambungan, terjadinya amblas, penyusutan dini akibat terlambatnya perawatan. Cara penanganan untuk retak blok dengan lebar retak kecil dari 5 mm, penanganannya dengan mengisi aspal celah retaknya. Dan untuk retak blok dengan lebar lebih dari 5 mm, penanganannya dengan dekonstruksi parsial. Sekian, terima kasih. Pumping adalah terjadinya pergerakan atau terangkatnya material di bawah slab beton akibat adanya tekanan air melalui sambungan atau retakan. Ukuran kedalamannya 10 cm, panjangnya 50 cm, dan lebarnya 30 cm. Resiko: mengurangi daya dukung lapis pondasi karena timbulnya rongga di bawah slab pada lapis pondasi. Terjadinya rocking dan retak, meluasnya area atau slab yang mengalami pumping. Berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Naiknya air ke atas permukaan jalan yang mengakibatkan jalannya slip pada pengendara. Penyebab kadar air yang berlebihan pada tanah dasar, infiltrasi air melalui celah sambungan atau retakan. Penanggulangannya mengisi bagian pumping dengan cairan pengisi. Kerusakan pada jalan kaku ini adalah retak melintang. Retak melintang adalah retak yang terjadi pada umumnya tegak lurus dengan sumbu jalannya atau terjadi pada area lebar jalan. Ukuran dari retak melintang ini adalah 3,5 meter. Dengan resikonya yang pertama adalah meluasnya area slab yang mengalami retak, dan yang kedua adalah kurangnya kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Penyebab dari keretakan melintang ini adalah yang pertama tebar slab yang tidak cukup, penggergajian sambungan yang terlambat, dan yang ketiga terjadinya pumping dan rocking. Cara penanganan dari retak melintang ini adalah
Dengan lebar retak kecil dari 5 mm, maka penanganannya dengan mengisi aspal celah. Dan untuk retaknya yang besar sama dengan 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi parsial. Kerusakan jalan kaku yaitu amblas. Amblas adalah kerusakan yang menyebabkan perkerasan mengalami penurunan. Kadang diikuti retakan pada area terbatas. Ukuran kerusakan amblas dengan panjang 4 meter dan kedalaman 3 cm. Risiko dari amblas yaitu yang pertama, mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendara. Yang kedua, dapat menimbulkan genangan air yang memungkinkan air masuk ke dalam perkerasan. Penyebab amblas yaitu yang pertama, pemadatan pada lapis pondasi yang kurang baik, penurunan tanah dasar yang tidak sama. Yang ketiga, daya dukung tanah dasar yang kurang baik. Yang keempat, hilangnya butiran halus pada lapis pondasi atau akibat pumping. Cara penanganan amblas yaitu jika kedalaman amblas kecil dari 25 mm maka ditangani dengan penambalan. Dan jika kedalaman amblas besar dari 25 mm maka ditangani dengan lapis perata. Itulah beberapa kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan kaku di jalan bypass yang dimulai dari Simpang Lubuk Begalung sampai Teluk Bayur. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri.